Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yudi, kapan wae? Ada bang? Aduh, udah lama ini nggak ketemu ini. Tahun 2007 ya Ya. ikut ngebangun Bangun pertama. ini ya. Wah keren banget. Pertama kan dulu ya bikin Ya. pondasi ya. Ya. Aduh, luar biasa. Waduh, Ayo, seger yuk. bang. Nah, di sini Yud. Nah. Aduh, kemana aja nih Yudi nih? Jarang nih Ada. kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi saat sore hari ini berkunjung dan bersilaturahmi di kediaman Ketua Umum DPP LSM Penjara, yaitu Bapak Andi Halim. Selamat sore. Ya, Bang Andi. Selamat sore Yudi. Apa kabar? Baik, sudah lama kita tidak berjumpa. Saya melihat situasi rumah, waduh sudah luar biasa. Bang Andi juga sekarang semakin gagah, tetap segar terus. Resepnya apa sebelum kita masuk dalam ranah ini? Jadi sebenarnya Yudi kan pada saat pembangunan awal rumah ini kan ikut ya, Ya. sebagai pengawas mandor lah pada saat itu tahun 2009 kalau nggak salah. Nah jadi kalau tadi resep kenapa segar gitu, karena memang kita itu harus selalu berpikiran positif ya. Positive thinking itu perlu, dan yang paling utama adalah optimis. Nah, optimis dan selalu berusaha ingin bermanfaat buat orang banyak. Itu aja resepnya, nggak ada lagi yang lain. Jadi saya sebenarnya memang jiwa saya itu adalah jiwa aktivis ya. Nah, sepanjang perjalanan LSM Penjara memang kami selalu memberikan masukan, kritisi yang konstruktif tentunya, baik itu tentang isu-isu di pemerintahan, di legislatif, maupun di berbagai sektor-sektor yang memang ada rame di masyarakat yang tidak pro rakyat. Jadi kalau seandainya ditanya kenapa masih jiwa aktivisnya masih ada, wah semakin bersemangat dan berkobar berapi-api. Sebab kalau kita nanti berhenti di situ, maka jati diri kita akan hilang. Nah itulah makanya. Tetapi mungkin kalau sekarang saya lebih kepada memberikan masukan dan juga membuat regenerasi di lembaga yang saya pimpin, yaitu LSM Penjara, Pemantau Kinerja Aparatur Negara. Begitu. Kita ini kan lembaga swadaya masyarakat, artinya kami ini berada di beberapa, katakan 19 provinsi sekarang ya, 237 kabupaten kota. Itu tidak ada yang saya bentuk, itu membentuk dirinya masing-masing. Jadi mereka mungkin melihat berita, informasi dari aksi-aksi gerakan LSM Penjara yang memang pro rakyat, mereka tertarik ingin bergabung, menanya-nanyakan, lalu mengambil SK ke Bandung. Ya, katakanlah seperti DPC LSM Penjara Bolaang Mangondo Utara, ya, itu di Sulawesi Utara ya, itu jauh-jauh terbang ke sini untuk mengambil SK. Juga LSM Penjara Kabupaten Rokan Hulu di Riau, itu hampir semua kabupaten kota ada, di Sumatera juga seperti itu. Jadi memang lembaga ini memang dibentuk dan secara swadaya, bukan seperti organisasi sayap atau partai yang kita bentuk dari besar. Nah ini tumbuh dari bawah. Nah saya selaku ketua umum yang mengorganisir dengan baik, membuat visi misi, membuat program kerja dan lain sebagainya seperti itu. Artinya sekarang LSM Penjara ini sudah bertumbuh di beberapa wilayah di Indonesia. Betul sekali. Ketua umum ya. Iya betul, dari Aceh sampai Papua. Tapi tidak semua, sebagian besar. Ya katakan 2/3 mungkin seluruh Indonesia sudah terisi. Luar biasa. Perkembangan LSM Penjara sangat luar biasa ya. Nah, kita selama ini memang sepak terjang daripada LSM Penjara sangat luar biasa. Sering melakukan aksi yang lebih seru lagi, ciri khas daripada LSM Penjara yaitu pecah-pecahkan botol ya, untuk di kepala ya. Itu ciri khas daripada LSM Penjara. Baik. Itu sebenarnya diawali dari berdirinya LSM Penjara ini. Memang di awalnya itu kan kita ciptakan nama yang menarik, yang mudah diingat masyarakat, itu penjara. Sebenarnya singkatan itu adalah Pemantau Kinerja Aparatur.
Tetapi yang belum kenal kok serem banget ya, penjara. Ya. Jadi terbayang di benak yang mendengar itu suatu tempat yang begitu mengerikan, di mana hak-hak masyarakat dirampas, di penjara begitu. Tetapi kami sengaja membuat itu supaya mudah dengan masyarakat. Terkait dengan gerakan aksi, kami menciptakan sesuatu yang beda, yang unik. Kenapa kami dalam aksi itu melakukan pecah botol di kepala, pecah gelas di kepala? Yaitu sebenarnya untuk meneteskan darah. Jadi setetes darah untuk Ibu Pertiwi sebagai simbol perjuangan. Nah, kenapa? Apa yang membuat hal seperti itu? Kami membaca sejarah. Kalau pemerintahan Hindia Belanda 75 tahun yang lalu, itu pribumi itu untuk demo ke pemerintahan Hindia Belanda itu membawa beruncing, bahkan nyawa taruhannya. Nah sekarang penjajah itu adalah bangsa sendiri. Makanya Bung Karno bilang, tugas saya lebih mudah, tugas kalian akan berat karena melawan bangsa sendiri. Nah kami tidak tahu lagi siapa musuh. Siapa musuh kita tidak tahu. Yang jelas korupsi adalah musuh LSM Penjara. Nah maka kami tidak bisa langsung menuduh si anu musuh. Maka kami putus asa. Kami berjuang meneteskan darah kepada Ibu Pertiwi. Inilah bentuk daripada perjuangan kami. Intinya seperti itu. Kalau kita berbicara luas, tentu banyak ya. Tapi kalau sekarang isu-isu informasi atau berita yang beredar di Kota Cimahi, ya, yang saat ini sudah mulai ramai menjelang menjelang pelantikan wali kota dan wakil wali kota, itu Cimahi dihebohkan dengan informasi atau pemberitaan bahwa gedung DPR menjadi tempat mabuk-mabukan oleh ketua salah satu partai yang berada di Kota Cimahi. Sebagai sebagai tokoh muda pergerakan, kira-kira mempunyai tanggapan apa tentang informasi yang beredar di Kota Cimahi? Baik, ini 2 hari ini juga ini menjadi perhatian saya yang sangat serius, karena yang diduga atau yang dituding melakukan mabok-mabokan di ruang pimpinan DPRD Kota Cimahi itu adalah tokoh agama, bahkan ustadz yang memiliki madrasah, juga ketua Partai Persatuan Pembangunan, yang dimana itu menjadi salah satu partai warisan ulama, partai kiai. Nah begitu. Jadi saya juga sangat 2 hari kebelakang itu sangat resah. Nah dimana P3 ini juga memiliki 1 anggota DPRD di DPRD Cimahi itu. Nah maka karena itu saya dapat informasi dari membaca berita, saya penasaran. Intinya ingin langsung, bukan dari berita, saya penasaran, ingin berkomunikasi kepada salah satu yang ada di dalam berita itu seperti itu. Tadi ada bahasa bahwa mencari informasi. Apakah sudah mendapatkan informasi itu? Untuk kejelasan tentang peristiwa yang terjadi di gedung Dewan yang terhormat? Baik. Ya itu tadi saya bilang, saya melakukan komunikasi terhadap teman saya ya, sahabat saya yang juga anggota DPRD Kota Cimahi, fraksi Gerindra, yaitu Bambang Purnomo. Karena memang saya baca di berita itu Bambang Purnomo ini yang disebut di dalam pemberitaan itu. Lalu saya waktu itu karena memang kirimkan link beritanya ke beliau, saya bilang ini apa? Nah, beliau belum membalas. Lalu saya lihat di berita ini kan ada dampak daripada tudingan mabok-mabokan itu, yaitu dikeluarkannya fraksi P3 dari fraksi Golkar, di mana P3 ini kan cuma 1 kursi, tidak bisa membentuk fraksi sendiri, sehingga 5 bulan yang lalu bergabung dengan Gerindra. Nah sekarang Gerindra ini, fraksi P3 ini dikeluarkan dari Gerindra, maka itu perlu saya konfirmasi langsung kepada Pak Bambang Purnomo selaku ketua Partai Gerindra di Kota Cimahi. Saya potong dulu. Ya baik. Apakah akibat
daripada isu itu fraksi partai P3 dikeluarkan dari fraksi Gerindra P3? Betul, itu saya baca di berita itu. Karena memang saya baca di berita itu dampak daripada perseteruan, ini anggaplah ini perseteruan antara ketua Partai Gerindra dengan ketua Partai P3 di kota Cimahi, dan dampaknya P3 dikeluarkan dari fraksi Gerindra. Nah ini kan perlu saya konfirmasi. Saya bilang di WA saya ke Pak Bambang, ya kalau seandainya ada perseteruan antar ketua jangan berdampak kepada fraksi. Ya selesaikan berdua saja, karena ada pihak yang dirugikan kan, seperti itu. Nah tidak lama kemudian beliau nelpon saya. Pak Bambang Purnomo itu telepon saya kurang lebih 5 jam. 5 jam, jadi 4 jam 42 menit. Bayangkan ya. Waktu yang tidak singkat lagi loh. Itu saya pikir jarang orang yang bisa berkomunikasi selama itu. Nah tetapi semua itu saya tanggapi dengan data, karena saya mencari informasi baru sepihak. Ya. Baru dari Pak Bambang Purnomo saja. Dan di dalam percakapan itu Pak Bambang Purnomo meyakinkan saya memang ketua Partai P3 ini melakukan mabok-mabokan di ruang pimpinan itu gitu. Bahkan beliau mengatakan sudah menelepon salah satu reskrim senior gitu di Polda Jabar bahwa itu bukan minuman suplemen kalau seandainya dituangkan di gelas loki gitu. Ada di percakapan kami dengan Pak Bambang Purnomo pada saat itu. Maka buat dugaan saya itu terjadi gitu di ruang pimpinan ini gitu. Terjadi mabok-mabokan itu? Iya, karena kan saya masih konfirmasi ke sebelah pihak kan gitu. Baru dapat informasi dari Pak Bambang Purnomo yang betul-betul meyakinkan saya gitu. Nah maka yang pada saat itu sampai siang harinya saya masih yakin ini kok bisa seperti ini gitu. Masa sih iya gitu. Sekwan itu membiarkan hal itu terjadi. Saya belum masuk ke Pak Agus Solihin yang dituding Pak Bambang Purnomo ini ya. Kenapa ini bisa terjadi di ruangan pimpinan gitu? Bahkan kalau menurut beliau di situ ada juga ASN gitu. Ada ASN, ada juga sekre pimpinan ada di situ. Nah maka jangan-jangan ini ASN ini juga ikut gitu. Nah kan beliau bilang, bahkan Agus Solihin itu menawari ke saya sampai 3 kali kan begitu. Menawari minuman yang dalam sloki itu gitu. Lalu saya tanya ke Pak Bambang Purnomo, itu dipastikan enggak itu minuman? Saya nggak tahu, saya nggak bilang itu minuman keras, tapi saya lihat itu ya merah mukanya seperti itulah ya. Tapi intinya apapun itu saya penasaran. Sampai kemarin itu saya masih penasaran, ingin berkomunikasi dengan ketua P3 belum sempat gitu ya. Akhirnya ketua Partai P3 datang kemarin ke sini. Intinya seperti itu. Percakapan apa melalui telepon itu, atau kutipan percakapan apa yang sangat-sangat meyakinkan sebagai tadi tokoh muda pergerakan tadi, itu meyakinkan bahwa ketua Partai P3 tadi melakukan minuman keras? Ya. Ini kan beliau ini kan Pak Bambang Purnomo ini kan saya anggap ini kan salah satu tokoh juga ya. Tokoh yang terhormat ya, karena beliau kalau nggak salah 3 periode sekarang. Jadi kalau seandainya saya berkomunikasi dengan beliau, masa beliau bohong kan? Ya. Jadi itu alasan saya, karena saya yakin itu. Masa seorang tokoh, apalagi ketua partai, memberikan informasi yang bohong gitu. Dan saya sampaikan itu karena memang apa yang disampaikan Pak Bambang Purnomo itu sebelumnya sudah ada di berita. Jadi bukan membicarakan apa yang dibicarakan Pak Bambang di telepon gitu, bukan. Tetapi yang kami bicarakan malam itu sampai 4 jam 42 menit itu ya sudah ada di dalam pemberitaan itu. Makanya saya ungkapkan kan gitu, bahwa masyarakat sudah membaca itu di media. Nah itu juga yang disampaikan beliau ke saya, sehingga oh ini benar gitu kalau sepihak ini kan. Sementara saya berkeyakinan benar gitu. Nah maka saya ingin berusaha menghubungi Pak Agus Solihin gitu. Bahkan saya berniat untuk memediasi mereka berdua. Nah Pak Bambang sendiri setuju. Udah Pak Andi Halim aja yang saya siap. Dibilang saya tidak ada etikat baik, saya udah ada etikat baik. Pak Andi telepon aja Pak Agus Solihin, saya udah siap kalau dimediasi Pak Andi Halim. Ini seperti itu. Nah maka waktu itu
tanggal 24 ya itu kejadiannya teleponan itu. Nah tanggal 25-nya itu Pak Agus Solihin itu berkomunikasi dengan saya yang mengatakan itu tidak betul ketua. Ini seperti itu. Nah bagaimana Anda tidak betul ini sampai meyakinkan begini? Nah akhirnya beliau bilang, nah, kalau begitu saya akan laporkan isi ini seperti itu. Kalau dalam sebuah pemberitaan juga bahwa Sekwan sendiri, Pak Haji Toto juga sudah mengklarifikasi bahwa kegiatan itu tidak ada. Nah baik. Tanggapan gimana? Nah ini saya juga sangat menyayangkan ya klarifikasi seolah-olah beliau ada di situ kan, seolah-olah beliau mendapatkan informasi itu sebagai pembuktian gitu. Ini kan saya baca juga klarifikasi beliau itu di media gitu. Jadi kalau beliau seandainya ada di situ memastikan itu bukan minuman keras, ya bolehlah beliau klarifikasi. Ya. Nah pertanyaannya sekarang beliau ada nggak di lokasi? Atau hanya mendapatkan informasi dari anak buahnya? Gitu. Nah kalau beliau hanya mendapatkan informasi dari anak buahnya, sementara ini isunya sangat berbahaya ya. Ini berbahaya karena gedung itu menjadi tempat kedaulatan rakyat gitu. Saya pikir itu perlu dipertanyakan dan perlu diuji secara lab. Jadi bekas minuman itu, bekas botol itu dipastikan dulu bahwa itu tidak ada kandungan alkohol. Jangan secepat itu memberikan tanggapan, klarifikasi. Bahkan ada di salah satu media saya baca, beliau di media itu mengatakan, ini ulah daripada oknum-oknum caleg gagal. Ada di berita itu. Ya, saya sangat menyayangkan klarifikasi itu. Nah, sebaiknya memang beliau cross check dulu kebenarannya gitu, atau berstatement yang tidak menjadi pembuktian aja gitu. Nah kan ini kalau seandainya ini saya tahu sekarang udah dilaporkan ke polisi. Kalau seandainya nanti pemeriksaan atau hasil pembuktian dari polisi betul, bagaimana statement beliau itu kan begitu. Nah, itu sangat saya sayangkan. Makanya pada saat itu karena saya baru mendapat informasi sepihak, saya buat seruan aksi seperti itu. Obrolannya sangat menarik bahwa tadi ada kata-kata sampai sekarang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Apakah betul itu? Nah itu saya konfirmasi kepada Pak Agus Solihin, yaitu namanya yang ada di media itu katanya diduga melakukan mabokan situ, kan kewajiban saya untuk mengkonfirmasi itu. Nah sebelum saya berstatement saya konfirmasi dulu kan begitu. Nah jadi beliau bukan menjawab di telepon itu, nanti saya ke rumah lah ini seperti itu, jangan di telepon. Nah kemarin sekitar pukul 15 beliau datang ke sini bersama istri beliau ke sini silaturahim, seperti inilah silaturahmi gitu. Panjang lebar bicara, saya tanya sudah seperti apa. Nah beliau menyampaikan bahwa saya sudah melaporkan ke Polres, intinya begitu. Coba saya lihat ada bukti lapornya, betul itu ada bukti lapornya. Beliau itu melaporkan tanggal 25 ya, tanggal 24 Januari 2025 ya, pukul 22.45 WIB. Itu tentang pelaporannya itu pencemaran nama baik, ya seperti itu ya. Diterima dari pihak kepolisian? Saya langsung mendapatkan informasi itu langsung dari Pak Agus Solihin. Bahkan beliau memberikan kuasa pendampingan kepada saya, tolong dibantu untuk kalaupun masih bisa mediasi ya mediasi dan lain sebagainya. Akhirnya Bang Andi mendapat kuasa pendampingan dalam proses permasalahan ini. Ya. Nah saya kan bukan kuasa hukum, tetapi kuasa pendampingan karena beliau menganggap saya layak untuk mendampingi. Ya saya terus terang ya sangat senang hati gitu kan, karena sebelumnya juga saya sudah berteleponan dengan Pak Bambang. Pak Bambang Purnomo juga kan sahabat saya, teman saya kan gitu ya. Ya Pak Agus juga sama teman saya kan begitu. Tapi memang saya pikir saya sampaikan juga ke Pak Agus Solihin, kalau mau dimediasi memang ini harus ketua dewan yang memediasi gitu ya. Tetapi beliau mengatakan bahwa ketua dewan pun sudah menelpon beliau. Tetapi ketua dewan menelpon, beliau sudah terlanjur lapor gitu. Jadi maka kalau sudah dilaporkan seperti ini ya kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Nah, sebagai warga negara yang baik kita harus menghormati proses hukum yang berjalan gitu. Itu
sebagai kuasa pendampingan ini langkah-langkah apa yang pertama akan dilakukan oleh tim? Nah, jadi begini, kalau ini kan saya Andi Halim itu selaku ketua umum ya. Selaku ketua umum mendampingi, artinya baik secara sendiri maupun secara bersama-sama, dan seluruh anggota LSM Penjara ya bisa mendampingi Bapak Agus Solihin dalam hal ini untuk mencari informasi, mencari data gitu, mengawal laporan ini berjalan dengan benar gitu ya. Intinya yang menguntungkan buat Pak Agus Solihin. Nah, kalau memang ini nanti seperti apapun akhirnya ya saya berharap ini persoalan ada solusinya lah ya, ada solusinya. Tetapi karena ini sudah terlanjur dilaporkan oleh Pak Agus Solihin ke Polres Cimahi, maka saya selaku kuasa pendamping tidak bisa lagi mencampuri selain mengawal gitu, sudah sejauh mana proses ini dilakukan. Kalau terkait dengan materi hukum segala macam, saya tidak akan ikut campur untuk itu. Dan terkait dengan hal-hal yang mengenai pemberitaan, saya pikir itu tidak akan saya campuri lagi karena saya udah dikasih kuasa sekarang. Jadi bukan lagi berdasarkan informasi dari berita. Jadi saya mendapatkan informasi langsung dari klien saya. Ini seperti itu. Artinya bahwa ini tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, sampai saat ini begitu. Ya. Jadi saya wajib mendampingi dan mengawal proses hukum ini berjalan dengan benar. Gitu. Kita tunggu sampai di mana penyelesaian ini kan? Nah, begitu. Endingnya permasalahan ini sampai di mana? Ya, betul. Jadi ya proses hukum itu kan ya kita berharap memang keadilan itu berpihak kepada kebenaran ya. Jadi tidak ada yang disebut-sebutkan karena ini sudah terlanjur merebak di media massa. Saya pikir bukan hanya kami yang mengawal ini, tetapi seluruh masyarakat pun berharap transparan gitu ya. Karena memang kalau ini tidak ada titik terang, karena hukum itu kan supaya persoalan, membuat satu persoalan terang benderang kan, bahkan bisa lebih terang dari cahaya gitu. Jangan ada lagi bola-bola liar atau opini-opini negatif yang berseliweran, yang tidak bertanggung jawab di luar. Karena kalau seperti Yudi kan dari media contohnya, ya bagaimana pemberitaan supaya menarik kan begitu ya. Ya itu mah hak teman-teman wartawan gitu. Kan industri publikasi itu kan itu hak teman-teman. Tetapi kalau saya sini intinya ingin mengawal bahasa kerennya lah, hukum itu on the track gitu ya. On the track gitu. Terlepas nanti di akhir seperti apa, itu nanti kita bicarakan di kemudian hari gitu. Oke, terkait masalah minuman keras, kita tunggu kabar atau informasi selanjutnya dari kepolisian. Ya. Nah, saya bertanya, Bang Andi, terkait permasalahan ini kan tidak hanya sampai selesai di sini. Bahkan kemarin dari LSM Penjara juga memberikan seruan kepada masyarakat Kota Cimahi, juga termasuk elemen-elemen yang ada di Kota Cimahi termasuk Ormas dan LSM, apakah atau niatan itu tetap akan dilaksanakan nanti pada hari Kamis tanggal 30? Baik, ini penting ya. Jadi saya bilang tadi, ketika saya berbicara hampir 5 jam dengan Pak Bambang Purnomo, meyakinkan, yakinnya bahwa saya kejadian itu ada ya. Nah, jadi saya berniat, wah ini gedung rakyat tidak boleh dilakukan seperti ini. Maka saya ini berniat gitu untuk membuat satu aksi yang mendapat perhatian publik. Bahwa 45 anggota yang terhormat berkantor di sana harus dijaga kedaulatan, kehormatan daripada gedung itu, karena itu gedung rakyat, gedung yang terhormat. Nah, maka saya buat seruan. Nah, seruan ini juga bukan hanya ke teman-teman di forum ormas atau di masyarakat, saya sampaikan juga seruan aksi itu kepada ketua dewan. Bahkan saya telepon juga ketua dewan bahwa kalau ini tidak ada penyelesaian, kami berhak selaku masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Nah, jadi bukan hanya alasan penjara, tetapi juga saya mengajak masyarakat. Nah, masyarakat siapa ya? Kan yang memilih mereka itu kan masyarakat. Lah mereka ada di situ kan karena memang dipilih rakyat. Lah kok gedung itu dibiarkan tempat mabok-mabokan gitu. Sementara yang memilih ini ada yang kiai, ada ulama, ada ustadz, dan kok mereka menjadikan gedung itu jadi tempat-tempat yang tidak semestinya. Terlebih ini dilakukan oleh
tokoh agama, nah, bahkan ketua partai P3, ketua partai Islam gitu. Nah ini kan karena saya baru mendapatkan informasi dari Pak Bambang dan juga yang ada di media, ya membuat mendidih ya, darah kita itu mendidih gitu. Jadi ya, wah ini nggak benar nih. Ini harus betul-betul kita meminta pertanggungjawaban daripada Setwan, di mana Setwan itu yang berkewenangan mengelola ketertiban, kenyamanan dan semua gedung itu. Dan juga kita nanti akan minta pertanggungjawaban ketua dewan. Bagaimana? Kenapa ini bisa terjadi? Nah itu tadi pertanyaan terkait apakah masih dilanjutkan. Nah akan berbeda situasinya ketika pada saat itu saya baru mendapat informasi sepihak dan berbicara langsung kepada Pak Bambang Purnomo. Saya wajar marah, dan bukan saya yang marah kalau itu betul terjadi. Saya yakin seluruh rakyat Cimahi pun akan marah kalau dalam pembuktian di kepolisian itu benar terjadi. Nah itu makanya saya bilang situasinya beda dengan sekarang. Kalau sekarang karena kemarin Pak Agus Solihin sudah datang ke sini silaturahmi, sekaligus juga memberikan kuasa pendampingan kepada saya dan menunjukkan bukti tanda terima pelaporan polisi, ya saya menyimpulkan ya udah kalau sudah masuk ranah hukum, wajib bagi saya untuk menghormati proses hukum. Sehingga seruan aksi yang saya sampaikan pada saat itu ya mungkin saya tunda, bukan dibatalkan. Saya tunda dulu sambil kita menunggu. Nah kalau seandainya nanti dalam pembuktian hukum di persidangan contohnya memang betul ada kandungan alkoholnya dan penyidikan polisi, ya bukan hanya penjara. Saya pikir Kang Yudi pun sepakat kalau seandainya kita lakukan aksi. Nah, semua masyarakat juga akan melakukan aksi meminta pertanggungjawaban Setwan. Kan gedung itu kan diserahkan kepada Setwan gitu kan. Sementara anggota dewan kan tidak tahu menahu masalah itu kan gitu. Nah, itu maksud saya dalam hal ini, untuk sementara aksi ini dan kepada teman-teman kemarin yang sempat membaca seruan saya untuk ditunda dulu sementara sampai proses hukumnya, putusan pengadilan yang artinya bahwa aksi tadi bukan ditunda, sambil menunggu hasil daripada pengadilan ya. Ya betul. Tapi tidak hanya sampai di situ, pemberitaan yang beredar sampai sekarang ya. Apa itu? Nah, bahkan setelah ada aksi yang seruan aksi yang disampaikan sambil minum ya. Dari LSM Banjara khususnya, bahkan mendapatkan tanggapan yang kurang tepat juga dari anggota dewan atau oknum anggota dewan tentang seruan aksi atau aksi yang akan dilaksanakan oleh LSM Banjara. Pernah mendengar itu? Saya baru tahu sekarang ini. Gimana itu? Karena dalam sebuah percakapan, ya. Dalam sebuah percakapan di dalam WA group, ya, daripada anggota dewan, ya, ada percakapan bahkan ada oknum anggota dewan yang bahkan melecehkan atau mengurangi mengecilkan daripada keberadaan ormas LSM Banjara di Kota Cimahi. Nah, tanggapannya gimana? Kalau saya kan belum tahu itu ya, belum lihat itu tadi di grup DPRD ada seperti itu, saya belum tahu, baru tahu dari sekarang. Tetapi gini, siapapun baik masyarakat, pemerintah, bahkan aparat penegak hukum, apalagi oknum anggota dewan, satu orang oknum anggota dewan yang berniat merintangi, menghalangi, memprovokasi masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan, yaitu melanggar undang-undang, bahwa penyampaian aspirasi, apakah itu demonstrasi, apakah itu mimbar, itu diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan itu dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau tadi ada oknum anggota dewan yang memprovokasi dewan-dewan yang lain untuk menghentikan atau katakanlah untuk menghadang demo itu, saya pikir dewan itu perlu belajar. Dewan itu kan salah satu tupoksinya kan membuat
regulasi ya. Saya pikir dewan yang dimaksud tadi itu perlu belajar lagi, mungkin baru ya, dewan-dewan belum baca mungkin, jadi belajar lagi, baca lagi tentang Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat. Tapi hati-hati, siapapun yang merentangi masyarakat memberikan aspirasi itu ada pidananya. Ada aturannya, itu jelas diatur di Perkap Kapolri bahwa tentang Dalmas ya, bahwa kita itu menyampaikan pendapat itu hak setiap masyarakat, lembaga masyarakat, ormas, siapapun boleh, apalagi gedung rakyat yang notabene tempat penampungan aspirasi. Nah, kok nggak boleh demo di situ? Kenapa? Nggak boleh. Jangankan DPRD Cimahi, ini Andi Halim nih ya, Polres Cimahi aja sudah saya demo. Oh, ini gedung dewan. Jangan Kapolres, KPK sudah saya demo, Kejaksaan Agung sudah saya demo, bahkan Mahkamah Agung sekalipun pernah saya demo. Loh, ini dewan, kenapa nggak bisa didemo? Nah, kalau hebat dia kuat, dia ada demo, hadang aja. Begitu, silahkan aja berhadapan dengan rakyat gitu. Wajar dong masyarakat marah mendapatkan isu seperti ini. Loh, kok harusnya difasilitasi, Yudi? Ditanya maksud dan tujuan demo itu apa, bukan malah memprovokasi. Oh, kita bentur, kita hadang. Nah itu nanti dicari itu siapa itu orangnya ya. Saya nanti minta itu orangnya siapa, kita laporkan ke BK, Badan Kehormatan. Itu bisa melanggar sumpah. Kenapa saya bilang bisa melanggar sumpah? Karena di setiap anggota dewan itu diambil sumpah di bawah kitab suci sesuai dengan agama masing-masing. Salah satu bunyi sumpah itu adalah patuh dan tunduk serta menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan. Nah, kalau itu udah melawan undang-undang itu bisa di PHW itu. Tapi tentu prosesnya harus ke BK dulu, ya kan? Tapi itu perlu ditelusuri dan minta klarifikasi. Dan saya tidak suka kalau seandainya tadi Yudi bilang bahwa mengecilkan LSM. Kan dia kan tidak menyebutkan LSM apa? Ya. Enggak LSM jarang, bukan? Nah, artinya kan seluruh LSM di Indonesia, khususnya di Kota Cimahi. Khususnya di Kota Cimahi. Nah, kalau teman-teman tahu ini gimana reaksinya ini? Nah, ini perlu ya, ini jadi masalah baru ini. Jadi ada masalah baru lagi nih ya. Tahu dari mana itu informasi itu? Ada. Oh, ada. Ayatnya hak wartawan. Ya, saya nggak maaf. Yang pasti bukan hoax di sini. Ya. Nyata itu ya. Nyata. Mantap. Artinya bahwa itu ada tersampaikan bahasa-bahasa seperti itu. Iya. Nah, artinya dengan kegiatan ini. Tapi tahu sebentar. Tahu fraksinya ya, tahu ya. Tahu. Yang nggak usah dibuka di sini, nggak usah. Nggak usah. Kacau itu. Ya udah. Nanti di berikutnya kan. Ya, mungkin yang bersangkutan kita undang atau bagaimana untuk berbicara dengan ormas-ormas atau ASN yang berada di Kota Cimahi supaya bahasa itu mungkin ada keteledoran atau seperti apa kan gitu. Ya perlu dikonfirmasi ya. Perlu diklarifikasi, dikonfirmasi apa maksud dan tujuannya. Ya. Untuk melarang orang demo di kantor dewan itu. Emang itu kantor nenek moyang dia, Pak? Ya. Bukan. Itu kantor rakyat Cimahi. Tidak boleh ada yang mengklaim itu satu pun. Siapapun itu ya, saya nggak menyebutkan nama ya. Itu bukan kantor nenek moyangmu gitu. Ini kantor rakyat Cimahi, siapapun berhak menyampaikan demo atau pendapat di situ. Nggak boleh kayak dia aja yang bangun gitu kantor itu. Boleh demo di situ, gitu. Artinya bahwa dari pemberitaan yang gedung dewan jadi miras sudah berkembang ya. Nah, itu udah clear lah ya, udah masuk ke ranah hukum kan. Maka setiap warga negara wajib menghormati proses hukum kan. Ya. Barang siapa yang lagi nanti yang mengotak-atik ini maka akan berhadapan dengan hukum juga gitu. Ya. Tapi sebagai tokoh muda, aktivis muda yang khususnya nggak ada di Kota Cimahi, tetap harus menjaga kondusivitas Kota Cimahi. Ya, harus ikut serta menjaga kondusivitas Kota Cimahi. Itu salah satu kewajiban. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita, mungkin ada sesuatu atau penyampaian kepada masyarakat Kota Cimahi, apalagi khususnya kepada aktivis Kota Cimahi untuk tetap menjaga kondusivitas Kota Cimahi, karena sebentar lagi juga ada pelantikan pemimpin Kota Cimahi dan sekitarnya. Baik. Nah, ini saya Andi Halim ya, selaku Ketua Umum Pusat ya LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara atau disingkat Penjara.
terkait dengan perkembangan atau isu-isu yang beredar liar 2 hari ke belakang, itu sudah ada ending. Salah satu yang dibicarakan di dalam media itu sudah melakukan pelaporan ke Polres Cimahi. Mari kita kawal, mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan di Polres Cimahi. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyidik untuk membuktikan kejadian itu gitu. Nah, kita menunggu hasil daripada penyidikan itu, nanti apakah dinaikkan ke persidangan seperti apa, kita tinggal menunggu. Yang kedua, terkait dengan seruan aksi yang saya buat 2 hari yang lalu, ini ditunda dengan alasan sudah ada pelaporan ke pihak kepolisian. Saya juga mengajak rekan-rekan seluruh elemen masyarakat yang tergabung di dalam forum Ormas LSM Kota Cimahi untuk bersama-sama menjaga kondusivitas di Kota Cimahi demi terwujudnya Cimahi yang semakin happy. Intinya seperti itu. Nah, mau bagaimanapun pilkada sudah berakhir. Ini kita tinggal menunggu pelantikan wali kota dan wakil wali kota pada tanggal 6 Februari yang akan datang. Mari kita jaga kondusivitas sehingga pelantikan ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media ya, seluruh rekan-rekan wartawan, pers ya, untuk terus menyuarakan, karena media ini adalah social control. Media ini adalah pengawal pembangunan. Media ini adalah salah satu pilar demokrasi di negara kita ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers ya. Saya juga sangat dekat dengan teman-teman wartawan, dengan pers. Bersama-sama kita di lapangan mengawal pemerintahan di Cimahi. Semoga ke depan Cimahi ini semakin happy ya. Jangan lagi terulang masa lalu di mana semua wali kota yang dipilih oleh rakyat di OTT oleh KPK. Kami nggak mau terjadi di kepemimpinan Pak Ngatiana dan Pak Aditya. Ini pesan khusus buat saya, karena sebagaimana kita ketahui wali kota pertama yaitu Pak Itok 2 periode, Bu Ati 1 periode, Pak Ajay 1 periode, itu semua di OTT KPK. Sangat malu kami rakyat Cimahi. Tolong Pak Ngatiana sebagai wali kota juga nanti berkomitmen untuk selaras dengan program Pak Presiden, yaitu memberantas korupsi. Memberantas korupsi. Nah, korupsi ini tanggung jawab kita bersama, sehingga tidak ada lagi kasus memalukan yang mencoreng nama Cimahi di mata masyarakat. Demikian Pak Yudi, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Jadi demikianlah obrolan singkat dengan Ketua Umum LSM Penjara, atau kami sebagai media menyebut Bang Andi ini sebagai tokoh muda atau tokoh aktivis muda untuk kemajuan Kota Cimahi. Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya, informasi-informasi selanjutnya. Tapi yang pasti bahwa pemberitaan atau kabar-kabar tentang tempat gedung Dewan menjadi tempat pesta miras berakhir di pelaporan kepada pihak kepolisian. Apabila ada kata-kata yang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ya, siap.